Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube-nya Masjid Jami Al-Falah PG Halimah. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ilmu tajwid yang berkaitan dengan bacaan kita Al-Quran, yang membahas tentang masalah nun mati dan tanwin. Sekarang langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bacaan iklab dan ikhfa. Di sini saya sudah menulisnya. Langsung saja, iklab. Iklab itu artinya yaitu mengubah. Mengubah itu maksudnya apa? Yaitu membaca nun mati dan tanwin serta diiringi dengan samar, dan hurufnya itu cuman hanya satu, yaitu ba. Langsung ke contohnya, yaitu di sini saya sudah menulisnya contoh dari iklab yang hurufnya itu hanya ba. Contohnya di sini ada tiga contoh. Ada tiga contoh yang sudah ditulis. Yang pertama contohnya itu apa? Yaitu ambihum. Maksudnya apa? Iklab itu yaitu membaca nun mati dan tanwin seakan-akan membaca mim mati. Itu namanya iklab. Contoh di sini yaitu ambihum. Maksudnya dengung sebentar lalu dimasukkan ke huruf mimnya. Ambihum. Itu yang pertama. Kenapa? Karena di sebagian Al-Quran itu, di surat-surat Al-Quran itu, sebagian dari bacaan iklab itu biasanya di atas ba-nya itu ada mim kecil. Nah, itu menandakan bacaan iklab. Itu tanda bacaan iklab kayak gitu. Terus lanjut yang kedua, contoh yang kedua seperti contoh mim ba'di. Nah, kayak gitu. Yang ketiga sami'un basir. Dan ada sebagian dari ulama sab'ah atau asroh itu membacanya langsung dengan dimasukkan ke huruf mimnya. Contohnya di sini sami'un basir, langsung dimasukkan ke ba-nya. Ya, tanwinnya langsung dimasukkan ke ba-nya. Sami'un basir. Tapi yang sering kita ketahui sebagaimana semestinya, itu ada sebagian atau kebanyakan dari kita itu tidak langsung ke ba-nya. Karena iklab itu yaitu mengubah seakan-akan membaca nun mati dan tanwin sebelumnya tanpa langsung memasukkan ke huruf mimnya. Itu namanya iklab. Itu tentang iklab. Terus lanjutannya yaitu tentang ikhfa. Yaitu ikhfa. Ikhfa di sini itu menyamarkan. Ya, menyamarkan. Ikhfa yaitu membaca huruf antara idhar dan idgham tanpa tasdid. Membaca antara idhar dan idgham tanpa tasdid. Contohnya atau hurufnya itu banyaknya itu ada 15. Dan di sini sudah saya tulis di papan. Dan di sini sudah ada rentetan nomor-nomornya, maksudnya huruf-hurufnya itu sudah ada. Yang dikumpulkan dalam lafaz sifdasana kamjadasa suhkon sama dum tayyiban zid fi tuqa dha 5. Karena paling banyak di masalah nun mati dan tanwin itu hurufnya ikhfa. Karena banyaknya itu ada 15 huruf.
Yang pertama saya akan runtut. Yang pertama itu shod, shod. Yang kedua zal. Yang ketiga nun. Ya, yang ketiga sa. Yang ketiga sa. Yang keempat kaf. Yang kelima jim. Jim. Yang keenam shin. Yang ketujuh qad, qaf, qaf. Yang ketujuh qaf. Yang delapan sin. Yang sembilan dal. Yang sepuluh to. Ya, yang 10 to. To. Yang 11 za. Yang 12 fa. Yang ke-13 ta. Yang ke-14 do. Ya, huruf do. Dot, dot. Yang ke-15 itu dho. Nah, itu rentetan-rentetan dari huruf-huruf ikhfa. Langsung ke contohnya. Di sini sudah ada contoh-contohnya ikhfa. Sebagian tidak ditulis ke semuanya karena kebanyakan. Gitu lah. Saya mengambil hanya tiga contoh. Contoh di sini nun mati bertemu sa. Nun mati bertemu sa. Gimana bunyinya? Yaitu mansuro, mansuro, mansuro. Karena ikhfa itu samar, itu menyamarkan. Lanjut di sini yaitu nun mati bertemu shod, mansuro, mansuro, mansuro. Itu yang shod. Kalau yang sin min sa'atah, min sa'atah, min sa'atah. Nah, kayak gitu. Dan juga lagi mengenai tentang ikhfa. Di sini ikhfa itu juga membahas tentang rentetan-rentetan atau huruf-huruf. Ada sebagian huruf dari ikhfa itu hurufnya itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca sedengan, ada yang biasa aja. Nah, di sini saya sudah ditulis ya ikhfa. Ikhfa dengan ikhfa ada dibagi menjadi tiga di sini. Dibagi menjadi tiga. Maksudnya tingkatan-tingkatan dari ikhfa. Nah, gitulah. Kalau yang asli yang ini, yang di atas ikhfa. Kalau di sini hanya mengulas tingkatan-tingkatan. Maksudnya tingkatan huruf-hurufnya. Ketika ada nun mati atau tanwin itu bertemu salah satu dari huruf-huruf yang sudah disebutkan di sini. Yang pertama yaitu ikhfa a'la. Ikhfa a'la. A'la itu yang paling tinggi. Gitu lah. Yang paling tinggi. Sedangkan hurufnya itu ada tiga, yaitu ta, dal sama to. Ta, dal sama to. Gitulah. Maksudnya tinggi yaitu ikhfa-nya itu lebih lama daripada gunnahnya. Ya, ikhfa-nya itu lebih lama daripada gunnahnya. Dengan artian tidak langsung dimasukkan ke hurufnya. Ambil contoh di sini sama saya tidak ditulis contohnya. Karena intinya ketika ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf yang tiga ini, itu ikhfa-nya itu lebih lama daripada gunnahnya. Contohnya itu min tahtihal, min tahtihal anhar, min tahtihal anhar. Maksudnya samarnya itu. Nah, itu yang dimaksud. Gitulah. Ikhfa-nya itu lebih panjang daripada gunnahnya. Min tahtihal anhar. Nah, kayak gitu. Itu yang ta. Sama dengan juga berlaku dal sama to. Itu yang a'la. Sekarang yang adna. Adna itu paling rendah. Ya. Adna itu paling rendah.
paling rendah. Maksudnya ikhfa-nya itu paling paling rendah. Maksudnya apa? Yaitu ikhfa-nya itu lebih pendek daripada gunnahnya. Berarti kebalikannya, kebalikan yang a'la. Nah, adna itu yang paling rendah. Maksudnya ikhfa-nya itu lebih sedikit daripada gunnahnya. Sedangkan hurufnya itu cuman ada 2 huruf, yaitu qaf sama kaf. Qaf sama kaf. Contoh, sama saya tidak ditulis, langsung dengan bil lisan. Contohnya itu min qablikum, min qablikum. Maksudnya ikhfa-nya itu sedikit, sedangkan unahnya itu lebih banyak, gitulah. Ikhfa-nya itu lebih pendek daripada gunnahnya. Maksudnya apa? Yaitu ketika nun mati bertemu qaf atau kaf, itu langsung tidak langsung dimasukkan ke hurufnya, ada ikhfa-nya sedikit. Karena ikhfa-nya itu sedikit, karena adna itu paling rendah. Min qablikum, min qablikum. Nah, kayak gitu. Min qablikum. Sama berlaku dengan yang kaf juga. Itu yang adna. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ausat. Ausat itu tengah-tengah. Ausat itu maknanya itu tengah-tengah. Sedangkan hurufnya itu selain huruf yang sudah disebutkan di depan. Itu masuk ke ikhfa yang biasa. Gitulah, yang biasa. Ghairuha itu selain huruf-huruf yang sudah disebutkan di sini, baik yang a'la atau yang adna. Kayak gitu. Berarti sudah masuk di huruf-huruf ikhfa yang di sini. Itu yang ausatuha. Contohnya yang ausatu, yang ausat, yang tengah-tengah, selain huruf yang sudah disebutkan, di sini saya sudah menulisnya kayak seperti tadi. Nah, berarti ini yang berkaitan ketika nun mati tidak bertemu salah satu huruf yang baik hurufnya a'la atau adna. Gitulah. Di sini ada nun mati bertemu sa, nun mati bertemu shod, nun mati bertemu sin. Gitulah. Sedangkan setelah nun di sini, ya, huruf setelah nun di sini yang ikhfa itu tidak disebutkan di ikhfa baik yang a'la atau yang adna. Itu yang tengah-tengah maksudnya ikhfa-nya. Ambil satu contoh saja seperti sin, nun mati bertemu sa, ya, sa. Mansuro, maksudnya di tengah-tengah gitulah, tidak panjang ya tidak pendek gitulah. Karena yang panjang yang pendek itu sudah ada bagiannya masing-masing, yaitu masuk ke yang tinggi itu masuk ke yang a'la, yang paling pendek atau paling rendah itu masuk ke adna. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tajwid. Mungkin sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak kita yang belajar mengaji dari bawah hingga sampai ke Al-Quran. Gitulah. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.